Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai muqaddimah, Nabi SAW pernah berpesan, hadirin sekalian, dalam pesannya beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhil ladzat al-maut. Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian, kata Nabi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, pasti akan mati. Kullu syai'in halik illa wajhah. Begitu juga Allah berfirman dalam surah yang lain, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh mempersiapkan tentang ini, hadirin sekalian, bahwa kita hidup di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian yang berkaitan dengan jenazah, hadirin sekalian, al-janaiz, ya, itu merupakan bentuk jamak dari kata jenazah. Kemudian apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang mau menuju kematian? Biasanya diawali dengan sakit. Maka yang pertama, hadirin sekalian, orang yang sakit diuji oleh Allah, hendaklah dia ridho, ya, dia sabar dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah terlalu ketakutan, ya, dikasih penyakit, karena ujung-ujungnya kita semua yang ada di dunia ini akan mati. Sehat mati, yang sakit apa? Mati, yang kaya, yang miskin juga mati, ya, pemimpin, rakyat biasa juga akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan di sini, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa al-mu'min. Yang demikian tidak terjadi pada siapapun kecuali pada orang mukmin. Jadi semua urusan itu baik orang mukmin itu. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Apabila dia diuji dengan senang, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila dia diuji dengan hal yang tidak enak, maka dia sabar dan itu lebih baik baginya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah.
Jangan sampai seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan ia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua, hadirin sekalian, ada rasa takut dan harap ketika orang itu lagi sakit, ya, takut dari dosa-dosa, takut dari siksa Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat dosa, ya, takut dari neraka dan berharap rahmatnya, berharap ampunannya, berharap maafnya Allah, ya, sifat pemaafnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka niscaya dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita hadirin sekalian banyak dosa di dunia ini selama ini. Ya, kita takut dengan dosa kita ini akan siksa Allah, siksa kubur, siksa api neraka. Ya, dan juga takut jangan-jangan gak diampuni sama Allah. Tapi juga kita harus berharap bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah luas rahmatnya. Ya, Allah pasti mengampuni hamba-hambanya, janji Allah tidak mungkin meleset. Ya, seperti itu. Tidaklah berkumpul dua perasaan pada diri seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman dari takutnya dan dikasih harapan-harapan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau beberapa kelompok itu hanya cinta saja ketika dia hidup itu. Tidak ada harap, roja, tidak ada. Rasa takut tidak ada. Menurut orang sufi, tidak boleh kita takut neraka. Ya. Bahkan wali-wali sufi itu, ya, walaupun neraka itu panas, cukup diludahi saja neraka itu apa? Padam. Ya, itu menurut apa? Kelompok sufi. Kita beribadah tidak berharap surga. Kalau berharap surga nggak ikhlas itu ibadah. Jadi dibuat kacau pemikiran, hadirin sekalian. Karena mengambilnya dari apa? Filsafat. Kalau kita disuruh takut, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Takut. Dan disuruh roja, berharaplah surga, mintalah surga. Di samping ikhlas, minta apa? Surga. Jadi ada tiga macam. Al-mahabbah, cinta juga ada dalam diri kita. Ada khauf, ada takut, ada apa? Raja. Bayangkan kalau nggak ada takut, orang begitu mudah untuk berbuat dosa, nggak takut kepada Allah, berbuat korupsi, menzalimi orang, ya, karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan hari ini sekalian, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah mengatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Sedangkan orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya yang tinggi, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, ya, mengontrol hawa nafsunya ke jalan yang lurus, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempatnya. Kemudian hadirin sekalian, walaupun dia sakit, jangan berharap kematian. Berharap sembuh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya Syekh Al-Albani rahimahullah, separah apapun penyakit yang diderita seseorang, tapi ia tidak boleh mengharap kematian. Karena Nabi pernah menjenguk, hadirin sekalian, pamannya ketika sakit, yaitu Abbas, ya, berharap kematian. Nabi mengatakan, ya wahai pamanku, ya ammi, la tatamanna al-maut, jangan kamu punya keinginan untuk mati. Fa innaka in kunta muhsinan, ya, jika engkau memang orang yang baik, diberikan ketangguhan oleh Allah, fa itu akhar tazdad ihsanan ila ihsanika khairun laka, maka akan bertambah kebaikanmu kalau kamu masih sembuh, bisa berbuat baik kepada banyak orang. Ya,
itu lebih baik bagimu. Wa in kunta musian fa in tuakhkhar fatasta'id min isa'atika khairun laka fala tamanna al-maut. Dikatakan di sini, hadirin sekalian, ya, adapun jika seorang banyak berbuat buruk lalu diberi penangguhan lantas engkau berhenti dari perbuatan buruk itu kemudian bertobat, maka itu pun baik bagimu, karena jangan kamu mengharap kematian. Artinya banyak orang berbuat dosa kemudian dia masih diberikan kesempatan sembuh dari sakit, padahal dia banyak dosanya. Ini kesempatan untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya jangan mengharap kematian, katanya. Kecuali kalau memang terpaksa. Ya, kalau memang terpaksa harus ingin mati, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah. Jangan pokoknya ingin mati begitu aja, tapi berdoa, ada doanya. Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang itu hidup baik bagiku. Matikan aku sekarang kalau memang itu mati baik bagiku. Kalau memang harus, ya doa seperti ini. Ya, kemudian yang keempat, hadirin sekalian, ketika orang itu sakit, hendaklah dia menunaikan kewajiban yang masih tertunda. Ya, kewajiban-kewajiban dia, terutama yang berkaitan dengan muamalah bainan nas. Mungkin dia pernah berbuat salah, menzalimi, mencaci maki, menghina, atau dia punya dein, punya utang. Ya, kata Nabi, selesaikan hari ini. Selesaikan sekarang ini. Ya, sebelum datang hari kiamat. La yuqbalu fi dinar wala dirham. Nanti enggak diterima itu namanya dinar wala dirham pada hari kiamat. Yang ada dia diambil kebaikan kita oleh Allah. Ya, tidak ada hari kiamat dinar wala dolar wala rupiah wala dong betul Vietnam, ya mata uang Vietnam atau ringgit, tidak ada. Yang ada kebaikan dan keburukan, hadirin sekalian. Nah, itu yang dianjurkan oleh para ulama, hadirin sekalian. Kemudian segera dia melunasi, maksudnya menulis surat wasiat. Menulis surat wasiat. Mungkin dia punya anak banyak, anaknya suka berkelahi, berwasiat nanti kalau saya mati jangan berkelahi, rukun, ya, jangan sampai murtad, jangan lupa sholat, seperti itu. Ini wasiat. Kalau saya mati jangan dibangun kuburan saya pakai semen, seperti itu. Ya, kemudian tolong saya punya hutang saya sama si fulan, kalau bisa bayarkan, saya punya utang puasa. Jadi dia menulis surat wasiat. Ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 180, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagaimana kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi di orang kaya misalnya, ya hartanya betul-betul harus dibagi secara waris, jangan sampai rebutan harta, akhirnya sesama saudara saling membenci, dendam gara-gara masalah harta. Dan ini banyak hadirin sekalian terjadi di masyarakat kita. Yang lebih penting lagi adalah berwasiat agar pengurusan jenazahnya dilakukan secara sunnah. Ya, karena banyak di masyarakat kita pengurusan jenazah tidak sesuai dengan sunnah. Ini sangat disayangkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau mau datang menjemput? Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika melihat saudaranya berada dalam sakratul maut? Yang pertama, mentalkinkan, menuntunnya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya, bukan surat Yasin, bukan ini. Yani dia sakratul maut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dikatakan di sini, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, 'inda al-maut dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ya ketika mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk apa? Surga. Hadirin sekalian. Dan hadis seperti ini banyak sekali. Ya, artinya dipastikan mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat apa? Syirik. Dia bertobat dari kesyirikan. Ya. Mendoakannya dan hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi kalau melihat orang yang sakratul maut, jangan berkata yang buru-buru, yang baik-baik. Karena apa? Malaikat mengaminkan. Ada orang mati ngomongnya ngawur, gak garu-garuan, diaminkan oleh malaikat. Ya kan? Jadi suruh ngomong yang baik-baik. Karena Nabi mengatakan di sini dalam hadis Muslim, "Idza hadartumul marida aw al-mayyit faqulu khairan." Kalau kalian menghadiri orang yang lagi sakit, orang yang lagi mau mati, ucapkan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, terutama yang biasa soft talk, santai. Ini mengunjungi mati masih bisa apa? Soft talk. Ya, masih guyon maksudnya. Ya, janganlah dilakukan seperti ini. Khawatir nanti diaminkan itu terus sama malaikat. Hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, biasanya pandangannya itu orang mati itu apa? Matanya terbelalak. Ya, pandangannya terangkat begitu. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk menemui Abu Salamah, sementara matanya terbelalak, ya, lalu Nabi memecahkan. Ya, Abu Salamah, sahabat Nabi, meninggal dunia, hadirin sekalian. Itu hal yang wajar, maka hendaklah cepat-cepat dipejamkan matanya. Nabi mengatakan, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Roh itu apabila dicabut itu maka matanya mengikutinya, melihat roh itu mengikuti ke atas. Kemudian ini tanda-tandanya hadirin sekalian bahwa orang itu mati, yaitu turun kedua pelipisnya karena menurut nyarahan bawah disertai anggota badannya. Kemudian miringnya hidung ke kanan atau ke kiri. Ya, tanda-tanda medis mungkin seperti itu ya. Lemasnya kedua telapak tangan karena menyusut saraf tangan, sehingga telapak tangan ini terpisah begitu. Ya. Lunglai kedua kakinya melemas, terbujur keluarnya roh. Ya. Kemudian diamnya jantung dan denyut yang benar-benar berhenti. Ya, terkadang diikuti dengan melebarnya kulit wajah. Ya, kalau memang untuk meyakinkan lagi memanggil apa dokter bahwa memang ini orang sudah meninggal dunia seperti itu. Terus apa yang dilakukan hadirin sekalian? Memejamkan mata dan juga mendoakannya. Ya, mendoakan yang baik. Sebagaimana Nabi berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Rabb ampunilah Abu Salamah ini, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajat ke tingkat orang yang mendapatkan petunjuk, wa khuluflu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikanlah ia di lingkungan keluarga yang ditinggalkannya, waghfir lana wa lahu, dan ampunilah untuk kami dan dia, ya Rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, dan luaskan kuburannya dan terangilah bagian dalamnya. Kemudian merapatkan mulutnya dan mengikat ya tulang dagunya ini, diikat. Hadirin sekalian. Kemudian melemaskan ruas-ruas persendian termasuk tulang kedua tangan dan kedua kaki, dilemas-lemaskan sebelum nanti menjadi kaki. Ya, seperti itu. Kemudian menutupi seluruh tubuh jenazah dengan kain. Ya.
Tapi boleh juga kecuali wajah, ya, dan kepala, terutama ketika orang yang lagi ihram, memakai baju ihram, lagi umroh atau lagi haji, tidak usah ditutupi kepalanya, ya. Kemudian meletakkan pemberat di atas perutnya, jadi apa gitu ya, yang nanti bisa mudah ketika memandikan, ya, terkadang mungkin kotorannya keluar, ya, enak supaya nanti memandikannya. Bisa juga menyediakan sebelum mandi sidar, sidar, ya, sidar, daun bidara, ya, mungkin untuk menutupi yang luka-luka, karena mungkin orang ini kena diabetes, ya, darahnya muncul terus susah untuk keluar. Nah, itu bisa ditaruh daun bidara atau pakai plester, ditutupi pakai plester. Lebih bagus lagi kalau daun bidaranya itu serbuk, ya, karena itu kuat untuk menahan keluarnya darah. Atau hal-hal yang lain, misalnya kalau ada bidara gitu ya, kapas, ya, kemudian di plester, jangan sampai nanti selesai mandi keluar lagi, akhirnya diserahkan ke keluarganya masih keluar darah, sehingga menjadi perbincangan nanti. Ini harus diperhatikan. Jadi memang memandikan jenazah ini memang orang yang pengalaman, hadirin sekalian. Ya. Kemudian diletakkan di atas pembaringan, dan kemudian suruh segera mengurusi jenazah bagi yang hidup. Ya, disuruh mempercepat karena Nabi mengatakan asri'u bil janazah, asri'u. Yani if'alu bisur'ah, secara cepat. Ya. Fa in takun salihatan fa khair, taqaddimunaha ilaih. Kalau memang ini orang baik, maka itu yang paling baik kalian cepatkan. Ya. Wa in takusi wa dzalika fa syarr tad'unaha 'ala riqabikum. Kalau memang dia tidak baik, maka kalian telah segera melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Ya, jadi intinya disuruh mempercepat jenazah. Kemudian disunahkan, hadirin sekalian, memakamkan jenazah di tempat mana dia meninggal dunia. Dia tidak harus dibawa ke rumah kampungnya, sehingga merepotkan. Begitu juga dana, ya. Apalagi zaman sekarang susah, misalnya ada masalah dimakamkan di mana. Para sahabat mereka lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Setelah Nabi wafat, mereka berdakwah, mereka banyak meninggal di Syam, di Irak, di mana-mana para sahabat. Bahkan ada yang meninggal di Turki. Siapa itu? Di bawah benteng Romawi. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin sekalian, meninggal di bawah benteng Turki. Sampai sekarang di sana ada masjid, namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sahabat Nabi. Ya, seperti itu. Kalau memang di tempatnya, maka itu lebih baik. Tapi kalau sudah di jauh dari rumahnya, dikubur di mana dia meninggal. Ada juga sahabat yang dikubur di pulau sendirian. Jadi waktu mereka berlayar mati. Berlayar terus tidak menemukan daratan sampai seminggu. Alhamdulillah jenazahnya tidak bau. Menemukan sebuah pulau, dia sudah dimakamkan di situ. Ya, itu ada beberapa sahabat seperti itu. Kemudian segera melunasi hutang-hutangnya. Ini perlu, hadirin sekalian. Diperbolehkan membuka kain penutup muka jenazah dan menciumnya, serta boleh menangisinya, ya, sebatas 3 hari. Boleh mencium jenazah, boleh. Ya, kemudian menangisinya boleh. Ya, tapi jangan sampai berlebihan sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah, orang jahiliyah, sampai memukul-mukul kepala, menyewa orang untuk supaya nangis bersama, membayar orang. Ya, sebagian orang-orang kafir itu begitu, menyewa orang, dikasih duit, menangis di depan jenazah supaya tanda berkabung dan sebagainya. Harus begitu.
kalau memang sedih menangislah tanpa harus dibayar dipaksa, tapi jangan berlebihan. Sebagaimana Nabi menangis hadirin sekalian ketika anaknya ya Ibrahim meninggal dunia. Nabi memeluk dan mencium. Ya, kemudian Nabi menangis. Nabi mengatakan innal aina tadma wal qalbu yahzan. Sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, sedih. Wal qalbu yahzan, dan hati ini juga bersedih. Wa naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya perpisahan kita dengan kamu ya Ibrahim itu hal yang sangat membuat kita sedih. Ya. Jadi kita mengatakan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian hadirin sekalian, boleh memberikan pujian baik kepada jenazah. Masya Allah, jenazah ada rajul tayyib, ada rajul Masya Allah ibadahnya baik, sama orang baik, itu boleh. Ya. Karena dikatakan di sini, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahu jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahu nar. Kata Nabi, apa yang kalian puji itu saudara kalian, maka dia berhak mendapatkan surga. Ya, apa yang kalian katakan buruk tentang jenazah itu, maka dia berhak mendapatkan apa? Neraka. Ya. Jadi pujian manusia, hadirin sekalian, itu meringankan dari jenazah itu, berarti dia calon penghuni apa? Surga. Banyak cacian ya, terhadap jenazah itu, berarti dia itu apa? Penghuni neraka. Ya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya, akan terlihat jejak-jejak orang yang baik setelah dia meninggal dunia, hadirin sekalian. Begitu juga ada jejak-jejak yang tidak baik setelah orang itu meninggal dunia. Kemudian adab-adab bergabung ya, bagi karib kerabat. Yang pertama, bersabar dan mengucapkan istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh bersabar sebagaimana Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin." Sebagaimana Nabi menegur ada seorang wanita menangis berlebihan di kuburan, maka Nabi mengatakan, ittaqillah wasbir. Takutlah kamu kepada Allah ya fulana, sabarlah. Ya, kadang orang yang terlalu berlebihan seakan-akan menolak takdir Allah. Berlebihan dalam menangis, sedih, sampai pingsan berhari-hari. Ini sepertinya orang ini tidak menerima dengan takdir Allah. Maka disuruh mengucapkan inna lillah, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un, suka enggak suka. Ya, suka enggak suka kita akan kembali kepada Allah. Wal hayatu fi hadhihi dunya qasirah, dan hidup dunia ini singkat pendek. Disuruh kita untuk mempersiapkan. Dan inilah hakikat kesabaran, ketika diuji sabar. Nabi mengatakan inna sabra 'inda awwal sadr. Sabar itu ketika goncangan pertama. Ya, bukan setelah sebulan harus sekarang saya sabar. Ya, bukan itu sabar. Sabar ketika Anda pas diuji. Getaran pertama itu. Ya, diuji sabar. Itu yang hebat, hadirin sekalian. Ada orang stres, depresi, bingung. Baru setelah 3 bulan baru sadar. Bukan begitu hakikat sabar itu. Ya, innama sabra inna sabra 'inda sadmatil ula. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Boleh juga ditambah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala menjalani musibah ini, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripadanya.
Ini dari Ummu Salamah. Ya, ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, menangis dia, memuji Abu Salamah. Suami orang yang baik, tidak ada di dunia yang terbaik kecuali Abu Salamah. Kata Rasul, sabar. Aku ajarkan kamu doa. Ucapkan ini, insya Allah Allah akan berikan ketenangan di hatimu. Yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ketika dibaca terus sama Ummu Salamah doa ini, beberapa hari setelah itu dia diberi oleh Allah ketenangan hati dan diberi pengganti seorang suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah SAW. Rasulullah. Hadirin sekalian, sehingga dia menjadi istri Rasulullah, Ummu Salamah. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah, terlebih khusus atas kematian anak. Jadi anak ini buah hati yang luar biasa. Orang tua diuji dengan meninggalnya anak, ini ujian besar. Maka ketika dia diuji dengan demikian ini, dia berharap pahala dari Allah. Ihtisab, hadirin sekalian. Dikatakan di sini Nabi mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatu min al-walad fatamassuhu an-nar illa tahillat al-qasam. Tidaklah salah seorang dari kaum mukminin yang tinggal mati oleh 3 orang anaknya akan terjerat api neraka melainkan sebatas memenuhi sumpah. Ya, kalau dia ikhlas, ya, tidak disentuh oleh api neraka, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Hadirin sekalian, dalam hadis yang lain, ambi imra'atan mata laha thalatha min al-walad kanu hijaban min an-nar. Siapapun wanita yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, niscaya itu menjadi penghalang baginya dari api neraka. Kemudian bagi wanita mengapa tidak berhias dalam rangka berkampung? Memang seperti itu sunnahnya, hadirin sekalian. Hendaklah dia berkabung selama 4 bulan 10 hari, yang disebut dengan masa iddah. Tinggal mati suami, berkabung, tidak berhias, tidak menerima lamaran orang, ya, walaupun pakai bahasa isyarat, ya. Misalnya daya tawar wanita ini tinggi, orang-orang sudah mengintai jandanya, kan, gitu. Jadi belum 40 sudah ada yang cepat-cepat melamar. Maka tidak boleh seperti ini sampai dia menggenapkan 4 bulan 10 hari. Kemudian hadirin sekalian, ada perkara-perkara dilarang saat seorang muslim meninggal dunia, yaitu meratap. Ya, meratap atau niyaha. Seperti bagaimana orang-orang jahiliyah berteriak-teriak, ya, memukul-mukul wajah mereka, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah, la yadrubuhunna al-fakhr fi al-ahsab wa at-ta'n fi al-ansab wal istisqa' bin nujum wal niyah." Ada 4 kebiasaan jahiliyah yang masih terus berlangsung di kalangan umatku, yang mereka tidak akan meninggalkannya, terus ini akan berlangsung hingga hari ini. Berbangga-bangga dengan kemuliaan luhur nasab, anak nasab tinggi, ya boleh nasab tinggi, nasabnya tinggi, cuma jangan dibuat kesombongan. Anak darah biru, ya bapak saya ada keturunan ratu Inggris saja, bisa seperti itu. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Kemudian apalagi mencela nasab, tidak boleh mencela nasab. Ya, misal nasabnya Baswedan atau Tamimi, apa itu? Ya, tidak boleh seperti itu. Meminta hujan melalui ramalan bintang, kemudian meratap ketika ada jenazah. Ini juga diancam karena dia merasa tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian,
termasuk kufur. Kufur di sini kufur asghar. Nah itulah hal-hal yang dilarang dalam menghadapi jenazah, memukul-mukul muka, merobek-robek baju, ya seperti itu. Kemudian mengumumkan berita terlalu berlebihan, sampai harus bayar mahal begitu. Cukup di WA saja sudah cukup sebetulnya, tapi tidak harus kemudian menyewa koran khusus ya, diliput semuanya berapa lembar, menunjukkan berita bergabung. Ini terlalu berlebihan. Nah itulah hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi